Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai orang-orang Sabi'in yang biasa kita dengar di dalam Al-Quran, sehingga muncul pertanyaan, siapakah As-Sabi'in atau As-Sabi'ah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, sebelum saya menyampaikan sejarah ini, bahwasanya saya menyampaikan sejarah ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai orang-orang As-Sabi'in atau orang-orang Sabi'in. As-Sabi'ah adalah salah satu agama Samawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya bersama agama-agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-17, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. As-Sabi'ah dikatakan oleh sebagian ulama bahwa mereka menerapkan amalan-amalan agama Majusi. Sedangkan Nabi SAW bersabda tentang Majusi, mereka mengambil jalan hidup sebagaimana jalan hidupnya Ahlul Kitab. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah ahlul mantik, beliau berkata, As-Sabi'ah itu ada bermacam-macam aliran. Di antara mereka ada yang gemar mengubah-ubah dan mengganti ajaran agama, di mana agama As-Sabi'ah meyakini kenabian Yahya alaihissalam. Namun di antara penganut As-Sabi'ah ada firqah yang gemar mengubah-ubah dan mengganti ajaran agama. Mereka juga musyrik dalam akidahnya, dan mereka mengagungkan bintang-bintang. Mereka ini ada di masa sekarang di pinggiran Irak dan Iran. Mereka dikenal dengan nama Sabi'ah Bata'i. Di antara mereka ada juga yang menyembah malaikat, dan mereka berdoa kepada bintang-bintang dan benda langit, dan mereka juga mengagungkan arah kutub utara. Nah, mereka ini memiliki kitab suci yang disebut sebagai Al-Kanzariyah, yang mereka yakini sebagai suhuf Nabi Adam. Di dalam kitab tersebut banyak sekali kisah-kisah palsu mengenai pembentukan alam semesta, dan juga terdapat doa-doa dan cerita-cerita. Kitab ini terdapat manuskrip yang tertulis secara utuh yang disimpan di Museum Irak, dan pernah dicetak di Leipzig di Jerman Barat pada tahun 1867 Masehi. Dan sebelumnya pernah juga dicetak di Copenhagen, yaitu di Denmark, pada tahun 1815 Masehi. Mereka juga memiliki kitab Darosya Ad-Yahyah, yaitu maksudnya adalah pelajaran-pelajaran Nabi Yahya. Dan mereka juga memiliki kitab Qomaha Kishul Ziwu yang berisi 200 baris yang mereka yakini bahwa orang yang membawanya tidak mempan peluru dan senjata tajam, semisal dengan jimat atau jampi-jampi perlindungan. Nah, mereka meyakini sesembahan itu adalah Esa. Namun mereka juga meyakini ada 300 makhluk yang bukan malaikat, bukan jin, dan bukan manusia yang dibentuk oleh ilah mereka. Dan setiap makhluk tersebut memiliki kekhususan tersendiri. Ada yang hanya muncul di malam hari, ada yang di malam hari, dan ada yang berada di matahari. Dan juga makhluk-makhluk ini bisa menciptakan anak dan istri dengan cukup menyebutnya. Nah, inilah kafarat atau kufarat dan penyembahan berhala yang ada pada mereka. Nah, As-Sabi'ah memiliki 3 waktu sholat, yaitu sebelum matahari terbit, yaitu ketika zawal, yaitu matahari mulai condong di tengah hari, kemudian ketika matahari terbenam. Nah, mereka ini tidak puasa dan tidak pernah mengenal ibadah puasa. Mereka juga tidak mengimani adanya surga dan neraka. Bahkan mereka juga meyakini reinkarnasi. Menurut mereka, orang yang ruhnya baik akan berinkarnasi menjadi orang yang lebih baik setelahnya.
Sedangkan orang yang ruhnya buruk akan bereinkarnasi menjadi babi dan anjing. Kesimpulannya bahwasanya As-Sabi'ah adalah firqah yang masih ada di masa sekarang, dan mereka itu kafir dan di luar Islam. Di antara As-Sabi'ah memang ada yang akidahnya muwahhid atau menyembah Rabb yang esa, dan sebagian lainnya ada yang memang asal akidahnya adalah Watsaniyah, yaitu penyembahan berhala. Namun yang masih ada sekarang adalah Watsaniyah, dan tidak berlaku hukum-hukum ahlul kitab kepada mereka, yaitu semisal bolehnya menikahi wanita ahlul kitab dan memakan sembelihan ahlul kitab. Adapun mengenai tempat tinggal mereka, bahwasanya Ibnu Taimiyah berpendapat menurut Ibnu Katsir, inilah pendapat yang paling sahih dalam buku bantahan terhadap para ahli logika bahwa Haran adalah negeri kaum Sabi'in. Di kota Haran, Irak saat ini terdapat patung-patung seperti patung dalil pertama, kemudian patung akal pertama, kemudian patung nafsu keseluruhan, kemudian patung Saturnus, patung Jupiter, patung Mars, patung matahari, patung Venus, patung Merkurius, dan bulan. Nah, patung-patung itu menjadi agama mereka sebelum lahirnya agama Nasrani. Lalu, lahir Nasrani di tengah-tengah mereka, dan sebagian mereka mengimaninya dan sebagian lagi musyrik. Ditambahkan Ibnu Katsir, Masjid Jami' yang kini ada di Damaskus dahulunya adalah tempat ibadah mereka yang besar, yang berkiblat ke kutub utara. Kaum Sabi'un terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang Hanif, yaitu yang lurus, dan bertauhid, serta orang-orang musyrik. Sabi'un adalah jenis pertama, dan mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepadanya dan hari kiamat, serta suka beramal soleh, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sayyid Qutb, yaitu dalam tafsir Fi Zilalil Quran tentang maksud ayat ke-62 surat Al-Baqarah. Menurutnya, Sabi'un adalah orang-orang musyrik Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka berada dalam keraguan-raguan terhadap tindakan kaumnya yang menyembah berhala. Lalu mereka mencari akidah sendiri yang mereka sukai dan kemudian mendapat petunjuk kepada akidah tauhid. Jadi mereka itulah yang disebut dengan keluarga dari agama nenek moyang mereka. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka itu adalah penyembah bintang, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa tafsir. Nah, kemudian menurut Imam Al-Khalil dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, mereka adalah penganut sebuah agama yang mirip dengan agama Nasrani, tetapi kiblat mereka tertuju ke arah selatan, dan mereka mengatakan bahwa mereka itu pengikut dari agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat daripada Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwasanya orang Sabi'un yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang hanif dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka datang lebih dahulu daripada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Dalam Atlas Hadis, Syauqi menyebutkan kaum Sabi'in ini adalah pengikut agama Nabi Nuh alaihissalam. Mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Mereka juga mengakui dan membenarkan akan dikembalikannya fisik umat manusia kelak pada hari kiamat. Kemudian akidah mereka berkaitan dengan planet dan bintang-bintang sehingga mereka dituduh sebagai penyembah berhala. Sabi'in atau Sabi'ah merupakan satu kelompok keagamaan yang sudah ada sejak dahulu dan hingga kini masih ada. Kelompok ini hidup di sebelah utara Irak, yakni Haran. Sebagian mereka ada yang pindah ke Baghdad dan daerah lainnya pada masa Abbasiyah. Di antara mereka ada juga yang memeluk Islam. Itu adalah pendapat daripada Syauqi. Ditambahkannya bahwasanya kaum Sabi'in ini memberi perhatian besar terhadap ilmu alam, di mana mereka menukilkan banyak ilmu pengetahuan dari peninggalan Yunani dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Sekarang ini jumlah mereka tinggal sedikit di kota Haran, Irak. Akidah mereka ini, ungkap Syauqi, diliput oleh sesuatu yang sangat dirahasiakan, sebab mereka khawatir akidah itu akan bergeser dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Abdullah Yusuf Ali. Sejumlah penelitian terakhir mengungkapkan adanya sebuah kelompok kecil suatu komunitas agama yang berjumlah sekitar 2.000 orang yang berada di Irak, yaitu di dekat Basrah. Mereka itu disebut dengan Sabi'ah, kemudian juga Sabiyan,
ada juga yang menyebut sebagai Nasorean, ada juga yang menyebut dengan sebutan Mandean. Nah, mereka ini mengklaim bahwasanya sebagai orang-orang yang mengakui adanya the Great Life atau Tuhan, mereka berpakaian putih dan percaya kepada penyucian berkala dengan menggunakan air. Dan mereka juga mempunyai sebuah kitab, di mana kitab mereka bernama Ginza, yang menggunakan suatu dialek dari bahasa Aram. Nah, disebutkan bahwasanya Mandean percaya bahwa tradisi mereka berasal dari Nabi Adam, dan mereka menganggap Adam, Nuh, dan beberapa anak Nuh dan cucu Nuh serta Yahya bin Zakaria sebagai nabi-nabi. Nah, Yahya bin Zakaria bukanlah pendiri agama ini, melainkan hanyalah guru utama mereka. Nah, demikianlah sejarah mengenai Sabi'in di dalam Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga beberapa pendapat ini dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita jadikan sebagai penambah wawasan kita semua mengenai agama atau orang-orang Sabi'in yang dapat kita ketahui. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم